Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Mama Yu. Seperti biasa, Dapur Mama Yu mau berbagi resep ide jualan yang ada di bakulan aku. Kali ini Mama Yu lagi ada orderan kue ulang tahun tema bebek simple, sederhana tapi yang pasti tampilannya cantik banget ya. Cara buatnya juga gampang banget, akan saya bagikan dari awal bikin base cake sampai selesai dekorasi seperti ini. Untuk rincian dan bahan modalnya akan saya cantumkan juga di kolom deskripsi. Kalian yang mau tahu cara buatnya, yuk tonton terus video ini hingga akhir. Selamat menonton. Langkah pertama, di sini saya sudah menyiapkan air panas di dalam panci. Kita lelehkan 50 gram DCC atau coklat batang. Kita lelehkan dengan cara ditim ya. Tambahkan 150 ml minyak goreng. Jadi kita di awal buat base cake-nya terlebih dahulu. Base cake-nya saya buat brownies ya teman-teman. Langkah selanjutnya aduk-aduk sampai semuanya meleleh atau tercampur rata. Nah, seperti ini sudah cukup tercampur rata dan meleleh semuanya. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan bahan kering, siapkan wadah. Masukkan 150 gram atau setara dengan 15 sendok makan tepung terigu. Masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Di sini saya pakai tepung terigu protein sedang ya. Nah, jadi kita ayak semuanya seperti ini. Kemudian kita tambahkan 30 gram coklat bubuk. Pastikan untuk coklat bubuknya berkualitas bagus ya, supaya nanti rasanya enak. Masukkan juga dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Lanjut, semua bahan ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, seperti ini sudah tercampur rata ya. Kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan wadah kembali. Masukkan 4 butir telur. Di sini saya pakai telur ukuran sedang. Ini telurnya juga suhu ruang ya, jangan baru keluar dari kulkas. Kemudian tambahkan juga 200 gram gula pasir. Tapi ini karena requestan customer aku, jadi dia mau setengahnya dari takaran asli. Jadi ini aku masukkan 100 gram aja ya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan emulsifier. Di sini saya pakai SP, kalian juga bisa pakai TBM atau Ovalet, pilih salah satu. Tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk, bisa juga pakai vanili cair. Lanjut, semua bahan ini kita mixer dengan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai tertinggi sampai mengembang kental putih berjejak sekitar 7-10 menit, atau bisa juga disesuaikan saja dengan kecepatan mixer masing-masing karena biasanya setiap mixer memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Nah, seperti ini sudah mengembang kental putih berjejak, tandanya berjejak. Apabila di mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini. Ini sudah cukup ya. Kemudian bisa kita matikan mixer dan sisihkan mixernya karena sudah tidak kita gunakan kembali. Langkah selanjutnya langsung aja kita masukkan bahan kering yang sudah kita siapkan di awal tadi. Dan ini langsung saya masukkan semuanya. Dan lanjut kita aduk menggunakan spatula. Untuk cara mengaduknya pelan-pelan saja ya, dengan cara teknik aduk balik seperti ini. Jangan terlalu terburu-buru mengaduknya supaya adonannya tidak turun atau kempis. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup tercampur rata. Ini sudah cukup ya. Langkah selanjutnya bisa kita masukkan DCC atau coklat batang yang sudah kita tim atau kita lelehkan bersama dengan minyak goreng tadi. Dan ini sudah dalam keadaan suhu ruang ya atau dingin. Jangan dimasukkan sewaktu masih panas. Dan lanjut kita aduk kembali dengan spatula dengan cara teknik aduk balik sama seperti tadi ya. Untuk mengaduknya pelan-pelan saja supaya adonannya tidak turun atau kempis. Pokoknya aduk terus sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan cair atau minyak yang mengendap di dasar adonan. Jadi supaya nanti hasil browniesnya ini tidak bantat.
Untuk link pembelian, perlengkapan, dan juga bahan yang saya pakai nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah cukup tercampur rata. Tandanya merata apabila adonannya kita angkat seperti ini, adonannya tidak mudah putus ya. Ini sudah cukup. Selanjutnya akan saya bagi menjadi dua bagian adonan. Di sini saya langsung bagi dengan dua loyang ya. Ini loyang ukuran 16 cm. Jadi sesuai dengan request customer aku mau pakai loyang yang 16 cm. Jadi ini per satu loyang kurang lebih adonannya sebanyak 340 gram. Kalau ditimbang ya, ini saya timbang. Hentak-hentakan supaya lebih merata, dan selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Saya pakai kelakat dan ini airnya juga sudah mendidih. Langkah selanjutnya langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan yang sudah kita siapkan tadi ya. Langsung aja di sini saya langsung kukus dua loyang sekaligus. Makanya saya pakai kelakat ya supaya menghemat gas juga. Kukus kurang lebih selama 30 sampai 35 menit dengan api sedang cenderung kecil. Yang memakai kukusan biasa jangan lupa tutupnya diberi kain bersih supaya tidak ada air yang menetes ke permukaan adonan. Nah, ini dia sudah sekitar 35 menit saya kukus ya. Ini sudah matang, bisa kita keluarkan semuanya dari kukusan dan langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Oh iya, untuk tadi loyangnya saya oles ya dengan margarin dan saya alasi juga dengan baking paper. Dan lanjut kalau sudah dingin, di sini saya sudah menyiapkan alas putar kuenya ya untuk dekorasi. Saya juga sudah menyiapkan alas kuenya. Untuk yang pertama saya beri buttercream untuk bagian dasarnya supaya nanti menempel ya. Untuk browniesnya sedikit aja seperti ini, langsung aja kita letakkan untuk lapisan pertamanya. Dan lanjut di sini saya akan beri bagian atasnya ini dengan buttercream secukupnya. Jadi nanti ini untuk bagian tengahnya ya, karena ini ada dua lapis. Oh ya, buat teman-teman yang cuma punya satu loyang aja bisa bergantian ya untuk mengukusnya. Dan lanjut ini saya ratakan dengan spatula seperti ini. Sambil kita putar untuk meja putarnya ya. Nah, karena ini untuk bagian tengah jadi cukup seperti ini aja. Kemudian bisa kita letakkan untuk lapisan keduanya. Kemudian kita oles kembali dengan buttercream atau kita topping kembali seperti ini ya. Kemudian untuk bagian tepi-tepinya juga. Ini untuk terutama bagian sambungannya itu atau bagian tengah dari buttercreamnya itu agak kita rapikan atau kita penuhi ya. Karena biasanya itu agak sedikit cekung ya teman-teman kalau kita nggak terlalu rata mengoles buttercreamnya. Jadi nanti bentuknya jadi kayak berpinggang kalau nggak rata. Kemudian kita ratakan seperti ini sambil diputar. Oh ya teman-teman, untuk dekorasi ininya saya nggak perlu banyak berbicara ya. Jadi cukup ikuti saja yang saya contohkan di video. Dan selanjutnya akan saya lapisi dengan buttercream yang sudah saya beri pewarna kuning ya, pewarna makanan. Jadi ini sesuai dengan request customer aku, dia maunya bebek yang nuansanya kuning ya teman-teman. Jadi yang pertama itu saya oles dengan buttercream putih sebagai dasarnya, karena kalau langsung tebal itu nanti takutnya bagian luarnya itu agak ada remahan-remahan browniesnya ya teman-teman. Jadi kalau seperti ini 2 lapis nanti hasilnya rapi.
Nah, untuk caranya sama ya seperti tadi, kita oles ke seluruh permukaannya atau kita lapisi ke seluruh permukaannya seperti ini. Jadi kita masukkan ke dalam plastik segitiga semuanya ya, supaya lebih mudah untuk mengaplikasikannya. Kemudian bisa kita ratakan lagi dengan spatula. Ratakan juga bagian tepi-tepinya sambil diputar. Lanjut bisa kita bersihkan untuk tepi-tepinya ya. Saya bersihkan dengan tisu seperti ini. Jadi yang belepotan kita bersihkan. Lanjut di sini saya akan ratakan kembali dengan scraper. Jadi supaya bagian tepinya itu lebih rapih ya. Sambil terus diputar. Kemudian rapikan juga bagian tepi-tepi dari atasnya. Dan lanjut di sini saya akan topping lagi dengan buttercream yang sudah saya pakaikan spuit. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Selanjutnya untuk bagian atasnya, sebelum saya letakkan topper bebeknya, saya beri buttercream yang sudah saya beri pewarna makanan biru. Jadi ini kesannya seperti bebek lagi di sungai ya teman-teman, atau lagi mandi. Jadi kita aplikasikan saja seperti ini. Jadi kesannya nanti seperti air. Nah, ini sudah saya cuci bersih sebelumnya ya teman-teman. Untuk toppingnya, jadi customer aku bener-bener mintanya bebek karena anaknya katanya suka banget sama bebek. Dan untuk bagian tepi-tepinya bisa kita beri lagi untuk buttercream yang berwarna biru. Nah, seperti ini cukup ya. Dan untuk bagian tepinya akan saya beri juga bebek. Dan saya beri topper happy birthday seperti ini. Dan saya juga sudah menyiapkan tulisan dari coklat batang yang saya lelehkan pakai cetakan ya teman-teman. Ini sesuai dengan nama yang customer aku pesan. Jadi kita tinggal tempelkan seperti ini. Dan untuk menempelkannya ini kita letakkan dulu bagian huruf tengahnya ya, supaya itu benar-benar di bagian tengahnya. Bagian tepinya akan saya beri juga coklat yang berbentuk love seperti ini. Dan supaya lebih cantik lagi, saya beri sprinkle warna gold. Bagian tepinya juga.
Jadi supaya tidak terlalu kelihatan polos banget ya. Simple tapi cantik. Tempelkan stiker jualan kita. Dan selanjutnya di sini saya beri lilin. Jadi untuk lilinnya ini sesuai dengan customer aku yang request ya. Jadi dia request maunya itu lilinnya pakai lilin spiral seperti ini. Dan selanjutnya karena ini ulang tahun yang kedua, karena lilinnya dia mau pakai yang kayak gitu, jadi saya pakaikan lagi angka 2 dengan coklat batang seperti ini. Nah ini dia hasilnya, insya Allah cantik banget. Customer aku alhamdulillah suka banget ya. Dia itu pengen yang simple tapi tetap kelihatan cantik, nggak terlalu rame tapi bener-bener ini cantik banget ya teman-teman. Cocok banget untuk pemula yang mau belajar bikin kue ulang tahun sederhana seperti ini, tapi hasilnya bener-bener cantik banget. Pokoknya kalian harus coba di rumah. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.